Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi Satrio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai bab 3 sikap dan kepuasan kerja dari buku Perilaku Organisasi Stephen Robin edisi ke-16. Dalam bab ini kita akan melihat hubungan sikap dengan perilaku dan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan pekerja terhadap pekerjaannya memengaruhi tempat kerja. Yang pertama ada sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Komponen utama sikap. Ada 3 komponen utama sikap. Yang pertama komponen kognitif atau kognitif komponen opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua ada komponen afektif, segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Yang terakhir ada komponen perilaku, sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Berikut ini adalah contoh komponen suatu sikap. Sikap negatif terhadap atasan. Yang pertama, kognitif atau evaluasi. Atasan saya memberikan promosi pada rekan kerja yang kurang pantas mendapatkannya dibandingkan saya. Atasan saya tidak adil. Afek, perasaan. Saya tidak menyukai atasan saya. Perilaku, tindakan. Saya akan mencari pekerjaan lain. Saya telah mengeluh mengenai atasan saya pada orang yang mau mendengarkan. Dalam organisasi, sikap adalah komponen penting untuk perilaku. Misalnya jika pekerja percaya bahwa atasan, auditor, bos, dan mandor semua berkonspirasi untuk membuat pekerja bekerja lebih keras dengan upah yang sama atau lebih sedikit, maka masuk akal untuk memahami bagaimana sikap ini terbentuk, bagaimana mereka berhubungan dengan perilaku kerja nyata, dan bagaimana mereka mungkin dapat diubah. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Tinjauan riset Leon Festinger akhir tahun 1960-an. Festinger mengusulkan bahwa kasus sikap mengikuti perilaku mengilustrasikan efek disonansi kognitif, yaitu setiap ketidakcocokan yang individu rasakan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Festinger berpendapat bahwa semua bentuk inkonsistensi adalah tidak nyaman dan bahwa individu akan berusaha untuk menguranginya. Mereka akan mencari kondisi stabil, yakni dengan meminimalisir disonansi. Tidak ada individu yang dapat sepenuhnya menghindari disonansi. Misalnya, Anda mengetahui bahwa curang dalam pajak penghasilan Anda merupakan perbuatan yang salah, tetapi setiap tahun Anda mengolah angkanya sedikit dan berharap tidak diaudit. Atau Anda mengatakan pada anak-anak Anda untuk menyikat giginya, tapi Anda sendiri tidak melakukannya. Festinger berpendapat bahwa keinginan untuk mengurangi disonansi tergantung pada 3 faktor, termasuk pentingnya elemen-elemen yang menciptakannya dan tingkat pengaruh kepercayaan yang kita miliki. Individu akan lebih termotivasi untuk mengurangi disonansi saat sikap tersebut dirasa penting atau saat mereka percaya bahwa disonansi tersebut sebenarnya dapat mereka kendalikan. Faktor ketiga adalah imbalan dari disonansi. Imbalan yang tinggi cenderung menurunkan tekanan inheren dalam disonansi. Disonansi kurang merisaukan jika ditemani dengan sesuatu yang baik seperti kenaikan gaji lebih tinggi dari yang diharapkan. Sikap kerja yang utama. Ada 6 sikap kerja yang utama. Yang pertama ada kepuasan kerja atau job satisfaction, yang menjelaskan suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan level rendah memiliki perasaan negatif. Yang kedua ada keterlibatan kerja atau job involvement. Adalah keterlibatan kerja yang mengukur tingkat di mana orang-orang mengidentifikasi secara psikologi dengan pekerjaannya dan menganggap kinerja mereka yang dihargai penting untuk nilai diri. Pekerja dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi mengidentifikasikan secara kuat dengan dan benar-benar peduli dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Konsep lain yang berkaitan erat adalah pemberdayaan psikologi atau psychological empowerment.
adalah kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka memengaruhi lingkungan kerjanya, kompetisinya, arti pekerjaan mereka, dan otonomi yang mereka nilai. Yang keempat ada komitmen organisasi atau organizational commitment. Adalah seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan, serta harapannya untuk tetap menjadi anggota. Kebanyakan riset telah berfokus pada keterlibatan emosi dan organisasi dan kepercayaan terhadap nilai-nilainya sebagai standar emas bagi komitmen pekerja. Selanjutnya ada dukungan organisasi yang dirasakan. Perceived organizational support adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Yang terakhir ada keterlibatan pekerja atau employee engagement, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerja yang dilakukannya. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kita telah membahas kepuasan kerja secara singkat. Sekarang mari membedah konsep itu dengan lebih seksama. Bagaimana kita mengukur kepuasan kerja? Apa yang menyebabkan seorang pekerja memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi? Bagaimana pekerja tidak puas dan puas memengaruhi organisasi? Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Selanjutnya ada respon terhadap ketidakpuasan kerja. Ada 4 respon. Yang pertama, keluar. Respon keluar mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta pengunduran diri. Para peneliti mempelajari pemberhentian individu dan perputaran pekerja kolektif. Kerugian total bagi organisasi atas pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya dari pegawai itu. Suara. Respon suara termasuk secara aktif dan konstruktif mencoba untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan mengambil beberapa bentuk aktivitas serikat. Kesetiaan. Respon kesetiaan berarti secara pasif tetapi optimis menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk berorganisasi saat menghadapi kritikan eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Yang terakhir ada pengabaian. Respon pengabaian secara pasif membiarkan kondisi-kondisi itu memburuk, termasuk absen atau keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah. Selanjutnya ada pengaruh kepuasan kerja. Ada 6 pengaruh kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan kinerja. Pekerja yang bahagia lebih mungkin merupakan pekerja yang produktif. Kita menemukan bahwa organisasi dengan lebih banyak pekerja yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi yang lebih sedikit. Yang kedua ada kepuasan kerja dan OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Pekerja yang puas seharusnya akan kelihatan berbicara positif mengenai organisasi, membantu yang lain, dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, cenderung lebih ramah, ceria, responsif terhadap pelanggan. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat ada kepuasan kerja dan absen. Kepuasan kerja berkorelasi negatif dengan kemangkiran. Ternyata karyawan yang puas punya tingkat kemangkiran rendah berdasarkan kejadian-kejadian yang diamati. Selanjutnya ada kepuasan kerja dan perputaran kerja. Hubungan antara kepuasan kerja dan perputaran pekerja lebih kuat dibandingkan antara kepuasan dan absen. Cakupan fakta lain pun harus dilihat, misalnya kesempatan kerja, kondisi ekonomi, alternatif pekerjaan, dan waktu kerja yang sudah lama. Selanjutnya ada kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Hubungan antara kepuasan kerja dan perputaran pekerja lebih kuat dibandingkan antara kepuasan dan absen. Walaupun fakta lain pun harus dilihat, misalnya kesempatan kerja, kondisi ekonomi, alternatif pekerja, dan waktu kerja yang sudah lama. Selanjutnya ada kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan ke organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan.
Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.